Untuk dari 4 modul tersebut, kita akan coba tampilkan presentase poin penilaian. Nah, presentase poin penilaiannya seperti berikut. Jadi, untuk modul speed test, kita memiliki bobot 2% dari total poin dengan total waktu 2 jam. Kemudian client side 30 poin dengan waktu 3 jam. Kemudian REST API dengan bobot 20% dengan waktu 2 jam. Dengan waktu 3 jam. Nah, untuk poin-poin ini kita ada 2 jenis poin penilaian. Jadi kita sudah mengadaptasi poin penilaian dari WorldSkills dan dari LKS nasional. Di mana poin-poin tersebut ada yang pertama penilaiannya adalah measurement. Nah, measurement ini adalah poin yang sudah pasti. Ya, ini adalah poin penilaian yang sudah pasti. Di mana kalau kalian mengerjakan ya dapat poin, kalau nggak mengerjakan kalian dapat 0. Itu sudah fix. Contoh, misalnya kalian diminta untuk membuat timer, misalnya di modul speed test kalian diminta untuk membuat timer. Ketika kalian klik start, timer jalan, itu dapat poin 1. Misalnya, ketika dia nggak jalan, otomatis dia akan dapat poin 0. Jadi kalau jalan 1, nggak jalan 0. Nah, itu adalah contoh poin measurement atau udah pasti. Oke. Kemudian ada poin yang dinamakan judgment. Nah, di mana poin judgment ini adalah poin yang sudah ada range poinnya. Jadi nilainya tidak pasti. Jadi nilainya bisa 0/3, 1/3, 2/3, atau 3/3 dari total poin. Contoh, misalnya di sini kita ada modul client side. Nah, di mana di modul ini diminta untuk virusnya bisa turun ke bawah misalnya. Nah, ketika itu bisa turun ke bawah, nah itu ada pilihan jawabannya. Misalnya kalau misalnya dia ke bawah dan maksimal, itu dapat poin 3. Kalau misalnya dia kurang maksimal, dapat poin 2. Kalau misalnya nggak bisa sama sekali, dapat poin 0. Misalnya seperti itu. Itu udah ada range poinnya. Jadi poin penilaian tersebut sudah dipastikan sesuai dengan yang ada di soal. Dan yang ini harus di notes, yang pasti harus di notes adalah soal akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi yang sudah diberikan. Nah, ini kata-kata adalah minimal, berarti bisa lebih dari 30%, berarti bisa 40%, 50%, 60%, bahkan bisa 100% berubah. Tapi untuk jenisnya tetap sama, ada 4 modul, yaitu modul speed test, client, kemudian REST-API, modul front-end. Oke, selanjutnya setelah presentasi penilaian, kita akan bahas tentang schedule pelaksanaan. Nah, untuk schedule pelaksanaan kali ini, jadi di sini ini notes ya, ada jadwal pelaksanaan bisa berubah sesuai dengan keadaan ya. Jadi nanti kita lihat kondisinya apakah bisa sesuai dengan alokasi waktu yang akan kita berikan kali ini. Jadi untuk persiapan kita mulai dari sekitar jam 7 pagi kita mulai persiapan. Kira-kira apa yang harus disiapkan, terus bagaimana, apa yang harus dikerjakan, terus pokoknya semua yang berhubungan dengan teknis kita persiapkan di jam 7 pagi ini. Jadi kalau misalnya bisa datang lebih pagi ya lebih baik karena kita bisa mulai lebih cepat. Kemudian untuk pelaksanaan modul speed test kita akan mulai dari setelah selesai persiapan. Kalau misalnya persiapan selesai 30 menit berarti jam 7:30 kita sudah bisa mulai, dan waktunya 2 jam untuk modul yang speed test. Lalu kita lanjutkan dengan pengerjaan modul client selama 3 jam. Lalu sekitar jam 12 kita ada isoma, jadi sekitar 12:30 lah, sekitar 12:30 kita ada isoma sekitar 1 jam. Setelah itu kita akan coba penilaian hari pertama. Jadi kita akan langsung nilai langsung di komputer peserta masing-masing. Jadi ketika proses penilaian, peserta diharapkan jangan meninggalkan ruangan penilaian. Jadi tetap di sekitar di depan untuk ruangan penilaian. Jadi ketika dipanggil nanti pesertanya akan bisa langsung masuk untuk penilaian. Lalu di hari kedua sama seperti hari pertama, persiapan sekitar 30 menit. Kalau misalnya dibutuhkan lebih ya kita akan lebih untuk persiapan. Tapi kalau misalnya tidak diperlukan, ya udah berarti kita cukup persiapannya 30 menit saja. Kemudian akan dilanjutkan modul REST API sekitar 2 jam dan langsung dilanjutkan dengan modul front end. Jadi karena modul API dan front end ini terhubung, jadi
kalian silakan atur waktunya sendiri. Intinya ketika penilaian itu ada semua yang diminta. Jadi sama seperti hari pertama, sekitar jam 1.30 kita akan coba untuk penilaiannya. Baik, kemudian saya akan bahas tentang spesifikasi software. Nah, jadi di sini softwarenya kita akan gunakan SAM yang versi 8.1.6 atau yang terbaru. Kemudian kita akan gunakan Adobe CC, yaitu Dreamweaver, Illustrator, dan Photoshop. Ini bisa kalian gunakan. Kemudian ada Sublime, lalu ada Notepad++, kemudian ada VS Code, ada Bracket, ada Office, dan ada Adobe Acrobat. Kemudian ada Brainstorm, ada SQL Workspace, FileZilla, Composer, Node.js, dan Postman. Nah, ini kalian tinggal pilih mana yang kalian gunakan. Kalau misalnya ada software tambahan yang ingin diajukan, nanti silahkan kita bahas. Kalau misalnya kira-kira bisa ditambahkan, ya kita akan tambahkan. Jadi kalau misalnya ada satu yang minta software tambahan, ya berarti untuk semua. Lalu ada spesifikasi hardware. Nah, untuk spesifikasi hardware di sini kita gunakan. Jadi di sini adalah spesifikasi minimum yang kita sarankan. Jadi kalau misalnya bisa lebih, ya malah lebih baik. Jadi di sini ada prosesor minimal i3 lah atau yang lebih tinggi. Kemudian ada RAM minimal 4 GB kalau bisa lebih tinggi. Kemudian ada SSD. Kalau bisa SSD jangan yang HDD. Kemudian adalah operating sistemnya Windows. Lalu ada monitor 20 atau sampai 24 inch. Ya kalau misalnya nggak ada di bawahnya nggak masalah. Kemudian ada mousepad, keyboard ya biasa yang digunakan. Kemudian ada meja, komputer, dan kursi. Ya meja dan kursi untuk digunakan. Kemudian untuk mouse dan keyboard kalian tidak boleh menggunakan memori. Jadi hanya menggunakan mouse atau keyboard yang biasa. Karena kalau misalnya ada memorinya ya bisa nyimpen coding dan lain-lain. Mungkin kira-kira itu untuk pembahasan tentang modul dan hardware yang akan digunakan. Mungkin apabila ada pertanyaan boleh diajukan sebelum kita akan membahas tentang kisi-kisinya. Boleh? Ada yang mau tanyakan? Jadi monggo Bapak Ibu pendamping kalau mau menanyakan silakan raise hand ya. Mungkin ada yang tanyakan? Yang partisipannya saya ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menanyakan silakan raise hand. Ini belum ada Pak David. Belum ada ya? Berarti sudah tidak sabar untuk membahas kisi-kisi ya? Ini Pak. Oh ya Pak David, ini ada dari SMK Negeri Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Mas David mau tanya, ini sertifikasinya itu dan apakah itu memang komputer atau kita bisa pakai laptop? Oke. Ini Mas. Oke, boleh langsung dijawab Pak. Oke, kalau misalnya untuk spesifikasi komputer, jadi kalau misalnya untuk spesifikasi komputer, jadi itu kan tadi kan yang kita sarankan kalau misalnya menggunakan komputer. Kalau misalnya menggunakan laptop ya nggak masalah. Terima kasih. Karena tidak mungkin juga kan, kalau kita dari jauh bahwa itu kan terlalu ribet. Itu lah, itu terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya saya akan jawab yang dari chat terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama,
itu ada yang tanya tentang plugin apa saja yang bisa digunakan di VS Code. Jadi untuk plugin, apabila kalian ingin mengajukan plugin, silahkan kalian list plugin apa saja yang boleh kalian yang ingin kalian ajukan ke panitia. Jadi nanti kita akan pilih kira-kira mana plugin yang bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kita oke untuk pluginnya, yaitu bisa digunakan untuk semuanya. Kemudian untuk pelaksanaan lomba 3 hari atau 2 hari. Nah, ini kembali lagi ke schedule, kan tadi schedule-nya bisa berubah sesuai dengan keadaan. Jadi untuk rencana kita untuk perlombaannya adalah 2 hari, dikarenakan jumlah peserta yang lumayan banyak dan kita juga ada penilaian satu persatu di komputer masing-masing. Jadi untuk jadwalnya kita jadikan 2 hari. Lalu untuk apakah semua peralatan disediakan, peralatan komputer dan software disediakan panitia? Nah, mungkin ini yang bisa menjawab panitia. Monggo Pak Badi, silahkan untuk dijawab untuk pertanyaan ini. Oh ya, terima kasih Pak David. Bapak Ibu, memang untuk peralatan panitia memang menyediakan pencap lokasi di SMK PGRI 5 Jember sudah disiapkan. Cuma informasi dari penanggung jawab lokasi kemarin memang PC-nya itu memang kondisinya sudah agak tua itu, sehingga komputer tetap akan disediakan oleh panitia. Namun demikian kalau misalnya peserta mau membawa komputer atau laptop sendiri, itu dipersilakan tentunya dengan spesifikasi dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh tim juri dan juga oleh panel. Seperti itu Pak David. Oke, nah jadi seperti itu ya untuk jawabannya, apakah peralatan bawa sendiri atau disediakan panitia. Jadi sudah disediakan, tapi kalau misalnya mau bawa sendiri boleh apa ya? Boleh. Maksimal puter harus sudah diserahkan ke panitia untuk dicek segala sesuatunya. Oke, terus apa saja library front end yang sudah diinstalkan? Jadi kalau misalnya di sini kita untuk library front end-nya kita sediakan routing dan Axios untuk library front end-nya. Untuk front end apa boleh pakai Bootstrap? Sudah disediakan template, jadi kalian tinggal gunakan saja template-nya. Jadi nggak perlu desain-desain lagi. Apakah masih ada modul WordPress? Nah, untuk tahun ini kita coba implementasikan modul speed test. Jadi untuk modul WordPress-nya kita rubah di modul speed test-nya. Nah, apakah waktu modul speed test akan muncul WordPress? Nah, itu silakan nanti tunggu ketika pelaksanaan lomba. Untuk pengajuan, nah untuk pertanyaan pengajuan softwarenya kapan? Untuk para peserta dan pembimbing apakah ada grupnya, Pak? Ada. Oh, ada. Nah, jadi untuk pembimbing ada grupnya, Pak. Oke. Jadi kalau ada grupnya, nanti setelah technical meeting silahkan di list mau software apa aja yang kalau misalnya ada mau tambahan. Kemudian untuk library-nya apa saja, untuk VS Code-nya yang mau dituliskan. Nah, silahkan di list di grup. Kemudian kalau misalnya sudah, nah kita akan pilih kira-kira mana yang bisa ditambahkan. Kalau misalnya ada tambahan, nanti kita akan berikan infonya lagi kepada peserta dan pembimbing. Kira-kira software apa aja yang akan ditambahkan dan library apa saja yang bisa digunakan. Kemudian apakah boleh untuk SAM diganti dengan Laragon? Di sini kita hanya sediakan untuk PHP-nya kita gunakan SAM supaya sama. Jika laptop bawa sendiri, apakah software sudah terinstall di laptop tersebut atau tidak? Nah, jadi kan kita kan ada sehari sebelum lomba. Nah, di situ kita ada cek semua software. Jadi kita bisa install ulang juga komputernya. Ya Pak ya. Jadi sebelum pelaksanaan lomba, komputer akan kita install ulang dan kita akan sesuaikan software sesuai dengan yang ada pada
TM hari ini. Dan kalau misalnya tambahan nanti ya sesuai dengan tambahannya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Ini terkait dengan itu tadi Bapak, penggunaan laptop yang dimungkinkan untuk dibawa peserta. Apakah kita tidak sepakati bersama saja untuk misalkan hanya boleh memakai yang sudah disediakan panitia? Karena biasanya kalau laptop yang dibawa itu kan juga mempengaruhi untuk kecepatan pekerjaan. Itu yang pertama, meskipun ini baru pengalaman beberapa sebelumnya, meskipun sudah diinstal atau apa kan ada sedikit celah-celah di dalam situ untuk menyisipkan kode yang mungkin dimasukkan di dalam laptop yang sudah dibawa. Jadi kalau misalkan monggo nanti sepakati bersama, kalau bisa sih untuk perangkat langsung disediakan oleh penyelenggara atau panitia, sehingga kan nanti ada kesamaan antara peserta satu sama peserta yang lainnya. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya Bapak. Terima kasih. Oke, untuk masalah tadi, masalah komputer. Jadi kalau misalnya untuk itu mungkin bisa dibicarakan lagi dengan panitia. Kalau misalnya dari juri sih inginnya ya sama semua. Jadi kalau misalnya komputernya bisa digunakan semua ya pakai komputer yang disediakan. Cuman kalau misalnya kebijakan ini kan tergantung dari panitia seperti apa untuk masalah hardware. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan panitia untuk masalah hardware-nya. Intinya ya kita semuanya ya pasti ingin yang objektif, jadi kita juri pun menilai secara objektif. Dan kalau misalnya menggunakan komputer sendiri pun atau laptop sendiri pun itu ditinggal di lokasi dan tidak ada yang boleh masuk dan juga pasti diinstal ulang semuanya. Jadi kalau misalnya ada kecurangan ya kemungkinan kita juga sudah minimalisir semua yang ada. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada Pak Eko atau Pak Gali mau ada tambahan? Kira-kira seperti apa? Mungkin Pak David saya mau menambahkan ya. Baik Pak. Ya, ini pengalaman LKS tahun yang lalu itu memang disediakan oleh panitia. Namun demikian pada saat itu memang semua pendamping itu sepakat laptop sendiri atau PC sendiri, tentunya memori RAM-nya dan lain sebagainya itu disepakati oleh teman-teman secara keseluruhan bersama pada saat meeting itu Pak ya. Sehingga kalau misalnya laptopnya atau PC-nya itu diserah paling akhir H-1 ke panitia seperti yang dijelaskan Pak David tadi, semuanya akan dalam kondisi kosong sehingga juga akan fair, sehingga nanti saya juga informasi dari penjab lokasi itu jangan sampai nanti terjadi permasalahan dengan peralatan karena kondisi PC yang sudah agak tua tadi itu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman pendamping itu sepakat yang disediakan oleh panitia juga nggak ada masalah. Yang penting kan kalau misalnya bawa sendiri harus disepakati supaya nanti nggak fair tadi itu semuanya. Saya kira seperti itu. Mungkin Pak Bayu ya selaku penjab lokasi mau menjelaskan, monggo Pak Bayu. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu dari penjab lokasi pada lomba LKS bidang web teknologi. Untuk peralatan yang sudah kami persiapkan tentang spesifikasi komputer, yaitu pertama
Core i7, memori 8 GB, SSD 256 GB, monitor 19 in, OS-nya memakai Windows 10 yang telah direinstall, terus mouse dan keyboard dengan pemakaian harian siswa. Semuanya dalam kondisi baik, tapi untuk PC, mouse, keyboard adalah harian siswa Pak ya. Tetap kita nggak menyediakan baru. Terus terdapat 2 ruang untuk web teknologi yang masing-masing berisi 25 user. Kayak gitu Pak. Jadi tetap bukan PC baru karena PC-PC tersebut sudah digunakan oleh siswa beberapa tahun kayak gitu. Menurut kami jadi sangat disarankan, kami tetap menyediakan Pak, tapi disarankan untuk membawa peralatan sendiri yang dimana udah paham tentang track record masing-masing komputernya sendiri. Jadi kan nggak ada apa ya, error kerusakannya yang udah disediakan. Kalau kita ya tetap itu, tetap yang digunakan adalah PC yang dari siswa itu. Terima kasih Pak sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, jadi monggo Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, atau langsung ke Pak David mau menambahkan. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang dimaksud install ulang, itu install ulang aplikasi atau install ulang sistem operasi? Ya, semuanya diinstal ulang, jadi harus bersih. Kemudian meja kursi apa Sir? Ini sudah dijelaskan sama Pak Bayu, katanya sudah disediakan semuanya, tapi kalau misalnya mau sesuai dengan dibutuhkan silakan membawa sendiri. Mohon izin masuk Pak. Oh ya, silakan. Ini tadi kita belum ada kesepakatan untuk membawa sendiri atau disediakan oleh panitia. Tadi kalau mendengar dari penanggung jawab SMK PG 5 Jember itu mengatakan bahwasanya sebenarnya sih sudah oke karena sudah bisa sering dipakai oleh siswa. Kalau ini kan belum ada kesepakatan ya, kita pakai yang sudah disediakan atau membawa laptop dari sekolah masing-masing. Mungkin ini perlu ada kesepakatan. Jadi tidak ada istilahnya nanti wah singkono komputernya wah canggih sini dan sebagainya, biar nanti bisa sama gitu maksudnya. Makasih Pak. Oke, kalau misalnya untuk masalah hardware tadi, ya seperti tadi yang dibilang panitia kan sudah disediakan. Kalau memang semua pembimbing itu setuju dengan komputer yang disediakan, jadi tidak boleh membawa sendiri, berarti kalau misalnya ada suatu masalah ketika pelaksanaan komputer, berarti itu sudah salah satu resiko mungkin ya Pak ya, untuk resikonya ya, kalau misalnya terjadi sesuatu ya semoga tidak terjadi apa-apa. Kalau misalnya mau disetujui seperti itu, berarti apapun yang terjadi dengan komputer peserta, makanya nanti di testing alat dipastikan sudah benar untuk komputernya. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa ya kita, soalnya karena ini pesertanya juga lumayan banyak Pak, jadi karena pesertanya lumayan banyak, terus berdasarkan pengalaman tahun kemarin, jadi tahun kemarin tuh pesertanya itu hanya 20 peserta ya Pak Eko ya, untuk jumlah tahun kemarin ya sekitar sekitar 20 peserta. Itu kita tidak ada waktu tambahan pun, pelaksanaan lancar, itu kita menilai sampai jam 9 sampai jam 10 malam itu untuk penilaiannya. Jadi kalau misalnya ini kan sebenarnya maksud dari panitia adalah kalau misalnya mau bawa sendiri itu tujuannya supaya kalau tidak ada komputer yang berjalan tidak sesuai dengan ketika pelaksanaan lomba, supaya tidak ada komputer yang rusak lah, intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin disetujui untuk komputer disediakan panitia, ya udah berarti apapun yang terjadi ya seperti itu, karena kita tidak akan ada tambahan waktu. Karena melihat jumlah peserta kemarin, data terakhir dari
panitia katanya ada sekitar 45 peserta ya Pak ya? Atau ada tambahan? Nah itu kan kalau misalnya kita harus ada tambahan waktu untuk perbaikan hardware, itu pasti akan makan waktu lebih banyak lagi. Nah mungkin seperti itu sih. Mungkin untuk panitia dan para pembimbing, monggo disepakati seperti apa untuk hardware-nya, karena kalau misalnya kita bahas tentang hardware di sini ya pasti akan panjang. Jadi kita di sini akan membahas tentang teknis bagaimana pelaksanaan lombanya, apa saja yang dikerjakan, kemudian bagaimana modul-modul yang akan dikerjakan. Jadi kita akan lebih mengarah seperti itu, dan software-software apa yang digunakan. Nah kalau misalnya untuk itu kan dikarenakan waktu juga masih ada sekitar beberapa minggu, jadi pastikan komputernya apakah menggunakan dari panitia atau menggunakan dari di bawah sendiri, ya nanti silakan dibahas dengan panitia pelaksana. Jadi Pak David, itu. Pak David, Monggo. mungkin saran saja sebaiknya Pak David selesaikan yang kisi-kisi dulu, biar teman-teman paham betul. Baru nanti kita ngebahas tentang hardware. Karena ini yang lebih penting dari semua itu. Atau penting tapi kan kita diskusikan gitu. Iya Pak, ya makanya untuk hardware-nya kita mungkin dari pembimbing dan panitia mungkin bisa lebih lanjut setelah inilah. Jadi kita akan bahas tentang kisi-kisi apa yang akan kita kerjakan besok dan modulnya ada apa aja. Karena kalau misalnya bahas itu panjang sekali nanti. Oke, ada lagi tambahan Pak Eko atau Pak Gali sebelum saya lanjut? Ya lanjut dulu aja Pak David. Oke, baik. Oke, selanjutnya setelah kita bahas tadi untuk spesifikasi hardware, kemudian modul apa saja, sekarang kita akan bahas kisi-kisi yang ditampilkan untuk peserta. Oke, ini kisi-kisi yang akan di-share kepada semua peserta. Kita bisa lihat di sini. Nah, pada kisi-kisi kali ini, di sini akan ada beberapa modul yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah modul speed test. Nah, di mana modul speed test ini akan membahas tentang bagaimana cara kita mengerjakan atau membuat beberapa plugin atau widget atau fitur yang bisa kita gunakan untuk aplikasi kita. Nah, yang pertama, contoh di modul speed test ini kalian diminta untuk membuat messenger. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat dua desain app dengan ukuran 360 x 640, di mana screen pertama itu menampilkan dialog berisi avatar, full name, message preview. Kemudian di screen kedua akan menampilkan chat user, di mana isinya avatar, full name, menu, kemudian message, text field, kemudian send button. Jadi semua elemen harus ada. Nah, jadi dari soal yang pertama yang A, jadi kalian kerjakan buat desain dua desain screen untuk aplikasi dengan ukuran 360 x 640, di mana yang pertama untuk dialog, yang kedua untuk chat. Nah, untuk fitur yang diminta itu ada di dalamnya ini. Jadi kalian tinggal kerjakan aja. Jadi kalau dialognya kalian minta desain untuk avatar, udah buat desain untuk avatar, kemudian full name, kemudian message preview-nya. Itu yang A. Selesai, kalian bisa buat itu, aman. Kemudian ada soal B1. Nah, kalian diminta untuk buat animasi loading dengan CSS. Nah, kalian diminta untuk membuat animasi loading atau CSS, kemudian harus loop atau berulang. Nah, jadi ini muter-muter nih, muter, kemudian mengecil, kemudian membesar, kemudian mengecil lagi. Kemudian ada 4 warnanya, ada warna ini, ini, dan ini. Ada 4 warna, ya kalian tinggal ikuti saja sesuai dengan permintaan soal. Kalau misalkan bisa, dapat lagi 1 poin. Nah, kemudian ada soal lagi, kalian diminta untuk membuat timer. Nah, timer di sini diminta untuk formatnya 3 digit. Di mana soalnya adalah detik, kemudian sentisecond, lalu maksimalnya 99.59. Nah, ada tombol start, kemudian ada stop, kemudian ada tombol reset. Jadi di sini ada timernya, ketika kalian klik start, ini timer jalan. Ketika stop dia berhenti, kemudian reset dia balik lagi ke 0. Nah, kalian bisa kerjain ini, dapat poin lagi untuk mengerjakan modul speed test ini. Lanjut, ada soal C1. Nah, C1 ini kalian diminta untuk buat kotak berukuran 320 x 400 dengan menggunakan kanvas,
Jadi ketika kalian reload Windows-nya atau window-nya, Yes. kemudian akan ada Apa button, spesifikasi ada hardware-nya kayak RAM, terus memorinya itu ya, terus itu hardware ya. Iya. oh iya, Software-nya. Dari aplikasinya Oke. yang dipakai lagi apa? Oh ya, no, keluaran itu. Itu. Ya, ini belum disepakati. oh iya. Mohon maaf Pak Abadi, suaranya bocor. Oke, boleh saya lanjutkan ya. Jadi untuk kanvas, di sini kalian diminta untuk membuat kotak, kemudian kotak tersebut ketika di reload akan ada lingkaran dari ujung kiri ke kanan. Nah, ini kan must move from left to right continuously. Jadi gerak kiri ke kanan, terus gerak lagi kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah, kalian bisa bikin seperti ini, dapat poin lagi. Lalu ada transisi. Nah, jadi kalian diminta ada foto, kemudian fotonya sesuai dengan jumlah X dan Y. Nah, fotonya tersebut akan pecah jadi sejumlah X dan Y. Contoh di sini 5 sama 3, berarti 5 ke kanan dan 3 ke bawah. Nah, ini bisa dapat poin lagi. Lalu ada kalender. Nah, kalender di sini kalian dikasih nih. Kalian diminta untuk buat indeks PHP dari template HTML yang sudah diberikan. Kemudian ketika buka indeks PHP akan tampil tanggal sekarang dan bulan sekarang. Udah, kalau misalnya kalian bisa buat, contoh di sini kan Februari. Kalau misalnya kita pelaksanaan lomba besok bulan Mei, berarti di sini tulisannya Mei, kemudian tanggal pelaksanaan lombanya itu akan muncul menggunakan PHP. Nah, kalian bisa dapat poin lagi. Jadi intinya diminta soal ketika modul speed test kalian bisa kerjakan, otomatis akan dapat poin. Kemudian diminta untuk XML to JSON converter. Jadi kalian diberikan file XML, kemudian kalian bisa convert tersebut jadi JSON dengan menggunakan PHP. Nah, kalian bisa mengerjakan ini, poin lagi. Nah, ini adalah contoh dari modul speed test yang akan kalian kerjakan. Lalu di sini ada modul client side. Nah, setelah modul speed test, ini ada modul client side. Nah, jadi pada kisi-kisi kali ini untuk modul client side ini saya tampilkan soal tahun lalu. Jadi untuk belajar, jadi untuk hari H ya soalnya pasti bukan ini. Jadi ini contohnya ketika modul client side kalian diminta untuk buat game. Nah, di sini contoh namanya Virus Layer dengan HTML, CSS dan JavaScript. Kemudian kalian diminta untuk membuat sesuai dengan resolusinya 960x600. Kemudian deskripsinya kalian bikin menggunakan HTML dan CSS dan JavaScript tanpa menggunakan plugin. Dan di sini gamenya harus berisi title, terus ada 4 blok, ada key button, kemudian ada danger area dan seterusnya. Kalian bisa baca untuk soalnya. Kemudian di sini kalian diminta untuk buat desain dalam bentuk PNG-nya. Nah, seperti tadi, dalam bentuk PNG berarti kalian tidak harus membuat desain dari sketch atau dari nol. Kalian bisa langsung ketika aplikasi selesai screenshot dapat PNG. Nah, itu udah otomatis dapat screenshot gamenya. Jadi terserah peserta nanti cara pengerjaannya seperti apa. Intinya kita minta dalam bentuk PNG atau JPG, selesai. Jadi tidak perlu buat desain dari awal, harus kalian kirim PSD atau AI-nya. Kemudian kalian diminta untuk buat ikonnya. Ya intinya kalau ada icon dapat poin. Lalu ada di sini apabila kalian ukuran layarnya lebih besar dari tadi, otomatis dia akan berada di tengah. Kemudian ada fungsinya, contoh muncul favicon. Nah, ini muncul favicon aja, ini udah ada poin penilaian. Jadi apapun yang ada di poin penilaian ini pastikan kalian kerjakan aja. Jadi kalian pastikan yang ada di poin penilaian meskipun aplikasi kalian tidak selesai. Kalau di poin penilaian ada, contoh di sini hal simpel aja. Kalian diminta untuk buat ikon, kemudian ikonnya dijadiin favicon, itu otomatis akan dapat poin. Kemudian kalian bisa buat instruksi game, nah itu otomatis dapat poin. Kemudian bisa start game, ada play button, itu ada poin, nah itu dan seterusnya. Kalian bisa gunakan tombol D, J, F, C, K ini untuk menggerakkan, yaitu kalian bisa dapat poin. Intinya dari semua poin ini, kalau misalnya kalian bisa kerjakan, meskipun tidak maksimal, itu otomatis akan dapat poin. Kira-kira seperti itu. Ini contohnya game yang dikerjakan. Misalnya ada instruction, kemudian masukin username. Ketika masuk username, klik play, otomatis akan muncul gamenya seperti ini. Ini playernya tadi, username yang dimasukkan. File ini adalah virus yang lewat. Skor ini adalah poin ketika virus dihancurkan. Kemudian time ini adalah waktu
ketika berjalan. Nah, ini apabila menekan pause dengan escape, kan di sini ada poin penilaian apabila dia menekan escape, nah ini otomatis muncul pause pop-up. Nah, ini kalau misalnya bisa tampilannya contohnya seperti ini. Kemudian game over tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh gamenya. Contoh modul game pada tahun sebelumnya. Ya, pastinya tidak akan sama, tapi gambarannya ya seperti itu untuk poin-poinnya. Untuk ketika pelaksanaan lomba. Kemudian untuk REST API di sini ya kalian pasti akan dapat modul API soalnya modul API doc dan modul medianya. Itu berupa Laravel-nya itu sudah ada semua. Laravel-nya, kemudian resource tadi database dan lain-lain itu sudah ada semua. Jadi kalian tinggal gunakan saja. Contohnya di soal ini. Jadi di sini perkara COVID-19. Jadi pemerintah meminta untuk kalian membuat aplikasi untuk registrasi vaksin. Nah, di sini contohnya. Nah, intinya adalah para warga bisa melakukan registrasi vaksin secara langsung dengan aplikasi ini. Nah, di sini kalian hanya diminta untuk membuat aplikasi atau data yang di bagian warganya saja. Jadi, hanya dari situ. Kemudian di sini di RESTful API di sini ada contoh apa yang harus diberikan. Contohnya di sini contoh nih. Di sini kalian diminta untuk membuat API login. Nah, di sini menggunakan ID card dan password. Setelah sukses, token akan otomatis generate MD5 dari ID yang dimasukkan. Jadi, ketika mengakses URL ini, kan nanti sudah ada Postman yang sudah diberikan environment yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini ketika mengakses alamat ini untuk login, otomatis akan ada metode post karena kita menggunakan login dan ID card number ini ID yang user loginnya, kemudian ada password yang sesuai dengan database-nya. Kalau sukses, otomatis dia akan outputnya seperti ini dan otomatis generate token MD5 dari ID tadi, ID number yang dimasukkan. Nah, di mana token ini akan kita gunakan di API selanjutnya. Nah, ini kalian bisa baca saja untuk apa saja yang ada di sini. Nah, gambaran soal nanti ya akan seperti ini. Kalian akan diberikan alamat, kemudian kalian diberikan soal, dan kalian akan diberikan contoh tampilan header, kemudian tampilan body. Nanti isinya apa saja, datanya itu akan diberikan semua. Jadi kalian tinggal mengerjakan sesuai permintaan soal. Dan ini akan terus lanjut sampai selesai. Nah, ini ada registrasi, kemudian sesuai permintaan soal. Nanti kalau soalnya ada minta apa ya kalian tinggal kerjakan saja. Intinya untuk masing-masing API ini juga ada poin penilaiannya juga. Lalu ini adalah IRD database yang diberikan. Ya, nanti database-nya juga udah ada IRD-nya, kalian tinggal gunakan. Lalu kita akan lanjut di modul terakhir atau modul front end. Nah, modul front end ini adalah modul yang kalian kerjakan setelah modul API selesai. Jadi kalau misalnya modul API-nya belum selesai, ya pasti front end-nya ini juga tidak akan jalan karena kita kan menggunakan data API dari modul sebelumnya. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat hasil dari API yang sudah dibuat. Jadi menggunakan front end JavaScript library, di mana di dalamnya akan ada React, Angular, dan Vue. Kalian tinggal pilih salah satu. Kemudian deskripsi project-nya, ya kalian diminta udah ada data JSON yang tadi, lalu kalian buat tampilannya. Udah, intinya sesimpel itu. Udah ada tampilan, ada database, kalian tinggal buat tampilannya. Kemudian ini contoh halaman login dan logout. Nah, terus kemudian ini contoh halaman dashboard-nya. Dan ini sudah ada template-nya. Jadi nanti ketika hari H itu sudah ada template, kalian tidak perlu buat desain sama sekali untuk modul ini. Karena desain pun juga tidak dinilai. Jadi kita nilai adalah fitur bagaimana cara user bisa mengakses sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Ini ada halaman dashboard, kemudian ada halaman konsultasi. Nah, ini silahkan kalian lihat, kalian pelajari. Ya pasti untuk hari H temanya bukan ini, tapi ya gambarannya seperti ini. Nah, ini mungkin bisa dibaca lagi. Terus ketika request konsultasi akan muncul seperti apa, ini tuh udah ada semua. Oke, berikut untuk kisi-kisinya mungkin bisa dibaca lebih lanjut.
dan sudah selesai. Dan ini adalah tadi requirement tadi. Kalau misalnya ada tambahan software, nanti silahkan di list. Dan kita kalau misalnya kan kita akan lihat VS Code itu kan punya banyak ekstensi kan. Jadi ada ekstensi yang hanya highlight, ada ekstensi yang snippet. Nah, kalau yang ekstensi jenis seperti snippet kita tidak akan perbolehkan. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari penjelasan kisi-kisi ini ada yang mau ditanyakan? Monggo, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau tanya atau peserta ada yang mau tanya atau mungkin ada masukan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya